Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasamen, jumpa lagi kita di channel YouTube KBRI, channel yang selalu menginformasikan berita-berita terbaru, terakurat dan terpercaya masih seputar dunia perselingkuhan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel ini KBRI. Jangan lupa pencet loncengnya supaya kalian bisa menerima berita-berita terbaru dan KBRI channel. Let's check it out. 5, 4, 3, 2, 1, go! Alright. Selingkuh sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti selagi manusianya atau pelakunya belum bisa mengontrol diri, ya. Dalam arti kata tidak bisa atau tidak mau atau pura-pura tidak tahu bahwa selingkuh itu adalah perbuatan dosa, ya. Agama manapun pasti akan melarang. Nggak ada agama yang menyuruh orang berselingkuh, yang sudah punya istri ataupun yang sudah punya suami. Nah, ketika seseorang bisa mengontrol diri dia yang diperkuat dengan iman dan takwanya, insya Allah mereka akan terhindar dari hal-hal yang sifatnya atau yang namanya perselingkuhan tadi. Nah, seperti yang kita katakan tadi, dunia selingkuh, kita nggak bicara masalah kasus selingkuh di suatu institusi, tapi tetap mengacu seperti kita bilang di awal segmen ini, tetap mengacu kepada perselingkuhan. Contoh yang sangat viral ya 10 bulan yang lalu, yaitu kasus perselingkuhan 2 oknum polisi, ya, yaitu Polwan Bribka Ajeng Liana Putri dengan atasannya sendiri yang sama-sama bertugas di Polres Pati, Jawa Tengah, yaitu Aibtu Muhammad Maliki. Kita sudah kesampingkan dulu permasalahannya, tapi yang kita bicarakan adalah side effect atau dampak yang terjadi di tengah masyarakat. Dan dampak itu bisa saja terjadi di semua kalangan, ya. Terutama yang kita takutkan adalah kalangan anak-anak kecil yang belum dewasa. Mereka punya memori yang cukup kuat, sehingga ketika mereka merekam, melihat di media sosial yang tanpa filter, nggak ada filternya. Ketika buka YouTube, buka Twitter, FB, pokoknya media sosial itu nggak ada filterisasi. Mereka bisa buka apa aja, mereka tonton, kemudian memori mereka akan merekam, ya, begitu melekat dalam dirinya. Karena ketika dia sudah dewasa, memori itu masih berlanjut, ya, masih berlanjut ingatannya. Oh, sini selingkuh begini. Enak juga ya, nggak ada tanggung jawab, masing-masing punya tanggung jawab masing-masing begitu. Nah, itu sangat menjadi semacam presiden jelek, ya, buruk dari dia, anaknya tadi yang belum dewasa, sehingga menjadikan dia suatu atau ingin mencontoh perilaku yang bijak tersebut. Nah, maka kita acuannya adalah kasus perselingkuhan yang tadi kita sebutkan tadi, ya. Nah, siapa dalam hal ini, ya, yang bisa memfilterisasi sehingga dampaknya meluas, paling tidak memperkecil volume dampak dari kasus perselingkuhan yang terjadi di tengah masyarakat, ya, yang terjadi di semua kalangan. Ya, mungkin terjadi di media sosial sempat booming atau chaos itu karena mungkin yang melakukannya adalah public figure. Tapi kalau hal-hal perselingkuhan sih dari kalangan bawah, strata bawah sampai atas itu banyak yang melakukan, ya. Sudah sama-sama tahu, bukan menjadi rahasia umum lagi, ya. Nah, siapa yang bisa memfilterisasi atau membendung? Paling tidak ada peran serta pemerintah, ya, yaitu Menkominfo dalam hal ini, ya, Menteri Informasi. Harusnya, tapi ya mungkin entah apa sebabnya nggak bisa, sehingga semua kalangan nggak memandang usia itu bisa membuka apa saja di media sosial, ya, kita sebutkan tadi YouTube, Facebook dan lain-lain sebagainya.
paling tidak nih pemerintahnya harus juga ketika ya di samping ketika terjadi hal seperti ini, pemerintah juga harus turut serta, jangan dibiarkan begitu aja, dibiarkan ke filterisasinya kepada orang tua atau guru kalau dari sekolah dan sebagainya. Nggak bisa begitu juga, carilah caranya atau bagaimana, ya kan? Itu kan government care, ya kan, terhadap masyarakatnya supaya nggak terdampak. Nah, dampak kepada para orang-orang dewasa, ya dewasa yang tanda petik itu mereka yang non edukasi, ya, katakanlah apakah itu anak-anak nakal, jalanan, preman dan sebagainya. Mereka cenderung akan melakukan hal-hal yang seperti ini, bahkan melakukan pemerkosaan, kejahatan, ya, ordinary kriminal, ya, yang mereka lakukan dengan mencontoh kasus-kasus seperti ini, ya, sampai kepada pejabat juga ya terjadi perselingkuhan. Institusi pemerintah banyak sekali, PNS, kepala sekolah dan sebagainya melakukan perselingkuhan, ya. Nah, ini kan sangat merusak moral, ini moral bangsa. Enak sesaat tapi dosa berkepanjangan. Seperti halnya lah, kita coba flashback sedikit ya, kasus poluan berita Ajeng Riana Putri dengan Adi Maritim, rumah tangga berantakan, ya. Nah, malah digerebek sama suaminya, juga polisi sama-sama bertugas di Polres Pati Jawa Tengah tersebut. Memalukan lah, 3 polisi. Poluan berselingkuh dengan atasannya Atu Maliki dan digerebek sama suami dari Poluan berita ARP ini sendiri. Kan sangat memalukan, di sebuah hotel kan digerebek 10 bulan lalu. Nah, kita memang nggak mau membahas lagi, ya, biarkan itu kode etik kepolisian atau hukum yang melaksanakan apa yang pantas dihukum atau dijatuhi hukum apa mereka berdua itu. Nah, yang kita katakan tadi adalah side effect, ya, baik dari anak kecil maupun sampai orang dewasa. Jadi ini seperti sudah menjadi habitual, ya, kebiasaan perselingkuhan ini sudah menjadi kebiasaan, seperti makan sehari-hari biasa aja, sana sini selingkuh, yang melakukannya juga berbagai macam kalangan. Nah, mereka mungkin nggak berpikir, ya, karena selingkuh itu katanya enak, ya, enak artinya punya tanggung jawab. Mereka tidak berpikir bahwa hidup mereka akan kekal selamanya di dunia. Salah. Agama manapun sudah mengatakan bahwa dunia yang terakhir adalah akhirat, nanti hari hisab kalau dalam Islam, menghitung semua kejahatan yang Anda atau kalian lakukan, ya. Nah, sebelum sampai ke sana mungkin ada fase-fasenya, kan? Di dalam Islam step-stepnya itu sakaratul maut, ketika dia baru mati, bagaimana siksaan sakaratul maut, azab kubur, kemudian hari hisab nanti di padang mahsyar. Ya, mungkin masing-masing agama punya hal itu, tapi nggak mempan, bro. Ya, ini karena enak tadi kan ya, bro, ya. Kayak Mas Bro nggak pernah lah, ya, kan menonton KBRI atau netizen KBRI ini tidak ada yang selingkuh, ya. Kita cuma menjadi penasihat aja bagi mereka yang selingkuh di luar, ya. Mudah-mudahan mereka semua ini dengar nih, ya. Jangan maaf aja, dengar ini, jangan sekali-sekali melakukan perselingkuhan, karena itu perselingkuhan itu adalah enak sesaat, dosa berkepanjangan. Ingat tuh, bro. Nah, kita lanjut, bro, ya, kita lanjut. Ini perlu penanganan yang khusus, perlu penanganan yang sangat apa ya, sangat ketat gitu. Kalau di istilah waskat, kalau waskat, ya, pengawasan melekat tuh susah juga, ya, mau diawasin para peselingkuh tadi itu, ya, macam-macam. Mereka gimana mengawasinya, si istri di rumah atau si suami di rumah, mereka kerja di luar sambil kerja, alasan reasonnya dia keluar rapat ini segala macam, atau memang merapat satu sama lain yang tadi tanpa ikatan suami istri, ya, yang sah. Nah, itulah namanya selingkuh, kan gitu. Nah, satu-satunya ya memang dihimbau untuk kesadaran benar terhadap para peselingkuh, ya, para pembuat dosa ini, para penzina ini, ya. Itu harus sadar bro, sadar bahwa itu salah,
dampak sosial, dampaknya terhadap anak-anak, dampaknya terhadap lingkungan, ya. Kalau kita selingkuh di rumah kita sendiri, apalagi di rumah sendiri, selingkuh itu 1 ke 40 rumah itu terimbas dosanya. Bayangkan betul, dosa 40 hari tidak diterima sholatnya. Kalau dalam Islam ya, mungkin di agama lain dia punya cara tersendiri atau punya aturan tersendiri, ya. Terserah masing-masing agama. Nah, apakah barometer atau acuan dari kasus perselingkuhan yang terjadi di Polres Pati itu ya, oknum polisi, 2 oknum polisi yaitu Polwan Bribka Aren Ajeng Riana Putri dengan Aibtu Maliki itu sudah cukup mungkin ya menjadi contoh lah, karena sangat booming, sangat viral ya. 10 bulan yang lalu saya mengupload, KBRI mengupload, sampai detik ini masih mengupload. Coba solusi atau apa yang kita lempar kepada para netizen untuk mengatasi hal ini, bukan untuk mencari solusi kepada 2 orang tadi, enggak, udahlah biarkan mereka sudah terjadi, tapi ke depannya supaya dampaknya tidak meluas ya, terutama kepada anak kita, adik kita, keponakan kita dan sebagainya, tidak terekam di memori. Artinya kita filter lebih dulu, kita bendung sehingga perselingkuhan tersebut perlahan-lahan bisa ya lenyap dari dulu. Tapi mungkin lenyap tidak ya, namanya setan atau iblis itu masih mempengaruhi jiwa mereka, tidak akan bisa lenyap. Tapi kecuali mereka yang punya iman yang kuat. Itu aja. Nah Mas Bro, mungkin session ini kita cukupkan di sini dulu ya. Kita bicara masalah dampak atau side effect daripada perselingkuhan tadi, perbuatan yang hina dosa bejat moral. Ya. Oke Mas Bro, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, informasi dari kami channel ini sangat bermanfaat dan bisa menjadi pegangan ya. Paling tidak sebarluaskan channel YouTube ini ya, share kepada teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa share kepada teman lain dan bisa ya, semacam edukasi yang sangat baik. Oke Mas Bro, sampai sini kalau ada kalimat atau kata-kata yang salah dari KBRI channel, mohon dimaafin. Mohon dimaafin. Sebelum kita akhirin, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube KBRI dan aktifkan loncengnya supaya kalian para netizen akan menerima video-video terbaru ketika KBRI upload video-video terbarunya. Oke, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp. 5, 4, 3, 2, 1, go! Alright.